9 cara efektif mengendalikan emosi negatif yang ada pada diri kita. Emosi adalah bagian dari perasaan yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada orang lain ataupun sesuatu. Emosi adalah reaksi alami terhadap seseorang atau suatu kejadian. Pada dasarnya, emosi terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi yang negatif. Perasaan senang, bahagia, ceria, atau damai mewakili perasaan yang positif. Sementara perasaan marah, benci, jijik, kecewa, atau yang lainnya itu adalah bagian dari emosi negatif. Namun banyak orang cenderung menganggap bahwa kata emosi itu lebih kepada suatu hal yang bersifat buruk atau negatif. Sebenarnya emosi adalah perasaan yang datang dan pergi secara cepat. Mungkin Anda pernah merasakannya sendiri. Misalnya saja nih, Anda melihat anak Anda memecahkan gelas secara refleks, Anda memarahinya. Ketika anak Anda ini menangis, timbullah penyesalan pada diri Anda. Kenapa harus berkata keras kepadanya? Oleh sebab itu, emosi negatif yang begitu cepat datangnya karena suatu kejadian harus bisa Anda atasi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, salah satu langkahnya adalah Anda harus belajar bagaimana sih cara mengendalikan emosi diri Anda sendiri. Jangan khawatir jika Anda tidak tahu caranya. Mudah-mudahan video saya ini bisa membantu Anda. Nah, berikut ini 9 cara mengendalikan emosi negatif pada diri sendiri yang bisa Anda coba mulai dari sekarang. Yang pertama adalah selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Emosi negatif seperti marah adalah senjata terbaik setan untuk menjerumuskan manusia. Sudah banyak kasus pembunuhan yang terjadi hanya karena timbulnya marah sesaat. Oleh sebab itu, berusahalah untuk bisa menahan amarah ketika terjadi sesuatu terhadap Anda. Salah satu cara terbaik adalah dengan mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Anda yang beragama Islam, segeralah bertaus, yakni dengan meminta perlindungan kepadanya dari godaan setan. Karena sumber marah adalah setan. Maka cara terbaik untuk meredam emosi Anda adalah dengan meminta perlindungan kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian yang kedua adalah diam dan tenangkan diri Anda. Cara mengendalikan emosi selanjutnya adalah dengan bersikap diam. Ketika Anda sulit mengontrol emosi negatif, terutama marah, senjata paling ampuh untuk meredamnya adalah dengan diam. Anda tidak perlu meluapkannya dengan mengumpat, kemudian mengucapkan kata serapah, ataupun mencaci maki. Karena hal tersebut hanya akan semakin membuat emosi Anda ini memuncak dan memperburuk keadaan. Kemudian selanjutnya Anda tenangkan diri Anda. Dengan bersikap tenang, pikiran akan menjadi lebih jernih dan Anda bisa mencari solusi dari masalah yang tengah Anda hadapi. Untuk menenangkan diri yang sedang terpancing emosi ini, Anda bisa melakukan tips-tips berikut ini. Pejamkan mata Anda beberapa detik, kemudian tarik nafas dalam-dalam dan fokuskan pikiran Anda ini pada hal-hal yang indah seperti langit yang biru cerah, kemudian pemandangan gunung atau lautan. Cara ini setidaknya dapat meredakan emosi Anda. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ingat dampak negatif yang akan terjadi. Saat Anda sudah merasa tenang, cobalah untuk ingat-ingat kembali apa yang telah terjadi kepada Anda. Hal apa yang membuat Anda itu begitu emosi? Terus,
Apa yang akan terjadi jika Anda ini tetap membiarkan emosi mengendalikan diri Anda? Sebagai contoh, Anda emosi karena saat Anda berkendara tiba-tiba ada orang yang menyalip Anda secara ugal-ugalan. Karena Anda terpancing emosi, Anda mengejar pengendara tersebut dengan respon yang sangat tinggi. Bayangkan jika Anda terjatuh atau menabrak pengguna jalan lain. Apa yang akan terjadi? Anda sendiri bukan yang rugi. Nah, oleh karena itu, berpikirlah matang-matang sebelum Anda bertindak. Jangan hanya karena menuruti hawa nafsu. Anda merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang keempat ini adalah cari kesibukan untuk meredakan emosi Anda. Anda sudah berusaha meredakan emosi dengan bersabar dan bersikap tenang. Namun saat Anda mengingat kembali apa yang terjadi, emosi Anda ini kembali bangkit. Solusinya carilah kegiatan atau tempat yang bisa membuat emosi Anda ini reda. Anda bisa mencari kesibukan dengan menonton TV, kemudian jalan-jalan, atau menenangkan hati Anda. Setidaknya dengan kesibukan tersebut, Anda tidak perlu meluapkannya dengan memarahi orang lain yang tidak tahu apa-apa. Kemudian yang kelima adalah introspeksi diri. Anda tentu tidak mau terus-menerus tenggelam dalam emosi yang tidak menentu. Ingat bahwa orang yang sedang emosi tentunya selalu menganggap bahwa diri mereka itu benar. Alangkah baiknya ketika Anda sedang emosi, Anda introspeksi diri. Bertanyalah, apakah yang Anda pertahankan saat ini itu adalah hal yang benar? Nah, sebagai contoh, ketika Anda bertengkar dengan pasangan, kalian berdua sama-sama marah dan mempertahankan argumen masing-masing. Masih untung jika Anda ini tidak sampai melakukan tindak kekerasan dan lebih memilih saling berdiam diri. Kemudian, pada saat diam inilah cara mengendalikan emosi yang tepat untuk introspeksi diri. Dan yang keenam adalah mau minta maaf dan bersedia memaafkan. Emosi negatif hanya merugikan diri sendiri. Apalagi jika emosi tersebut ini melibatkan orang lain. Emosi sesaat yang Anda biarkan malah bisa mengakibatkan Anda menjauhkan diri dari kerabat maupun teman. Alangkah bijaknya jika Anda berbesar hati untuk meminta maaf terlebih dahulu. Jikalaupun mereka yang salah, maafkanlah mereka sebelum mereka itu meminta maaf. Jika Anda mampu melakukannya, maka hati Anda ini akan lebih tentram. Di samping itu, jangan ungkit-ungkit atau mengingat kembali masalah yang bisa membuat Anda itu emosi. Lebih baik, lupakan masalah yang terjadi dan berpikirlah positif. Anda masih memiliki banyak hal penting yang bisa Anda pikirkan ketimbang memikirkan masa lalu. Yang ketujuh adalah selesaikan masalah Anda. Kemarahan Anda tentu ada penyebabnya. Alih-alih Anda membiarkan emosi Anda ini memuncak. Lebih baik segera menyelesaikan masalah yang menjadi sumber kemarahan Anda. Sebagai contoh, ketika Anda bertengkar dengan istri, daripada Anda berduanya berdiam-diaman saja, cobalah Anda mengalah dan dekati istri Anda. Bersikaplah merendah jika dia ini masih belum bisa mengontrol emosinya. Mulailah obrolan untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. Dan carilah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah olahraga. Cara mengendalikan emosi yang cukup mampu adalah dengan melakukan aktivitas fisik dengan olahraga. Seperti dikutip dari kompas.com bahwa menurut peneliti dari University of Vermont mengemukakan bahwa olahraga selama 20 menit itu dapat membuat suasana hati itu menjadi lebih baik selama 12 jam. Sehingga olahraga dapat mempengaruhi mental seseorang ketika dalam suasana hati yang buruk termasuk emosi negatif. Namun
kebanyakan orang selama ini meluapkan emosi dengan melakukan hal-hal yang salah seperti merokok, kemudian minum alkohol, makan berlebihan, bahkan memakai narkoba. Padahal yang mereka tahu olahraga itu justru malah bisa meredamkan emosi Anda. Maka dari itu, alihkan emosi Anda dengan melakukan olahraga yang menarik seperti bermain sepak bola, bermain futsal, basket, sepeda, dan juga lain sebagainya. Jika Anda tidak punya waktu, Anda bisa jogging di pagi hari. Nah, selain dapat menghilangkan emosi, banyak manfaat lari pagi yang bisa Anda dapatkan. Kemudian nomor 9 adalah anggap saja hari ini adalah hari terakhir. Menurut emosi itu tidak ada gunanya. Jika memang Anda sudah tidak bisa lagi menahannya, anggaplah bahwa ketika hari di mana Anda sedang emosi adalah hari terakhir Anda hidup. Tentunya Anda adalah orang yang masih takut mati, bukan? Jangan sampai Anda mati malah membawa keburukan. Memang belajar mengendalikan emosi itu bukanlah perkara yang gampang. Teori-teori tadi rasanya sulit dipraktekkan bagi mereka yang sifat dasarnya itu mudah marah atau tersinggung. Nah, jika Anda menginginkan cara yang mudah dan tidak ribet seperti teori tadi, Anda bisa menggunakan sarana buka aura supaya energi negatif yang mempengaruhi kehidupan Anda ini bisa keluar sempurna dan digantikan dengan energi positif. Anda bisa menggunakan sarana cincin buka aura. Jika Anda penasaran dengan sarana tersebut, silakan kunjungi websitenya di www.cincinaura.com atau Anda bisa hubungi WhatsApp admin saya, Maya, di nomor 085650555575. Sekian dari saya, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya.